Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah dan juga sistem limfatik serta gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi darah. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa peredaran darah pada manusia itu termasuk ke dalam peredaran darah tertutup dan juga peredaran darah ganda. Nah, apa kalian tahu bahwa peredaran darah tertutup itu apa? Nah, peredaran darah tertutup adalah disebut peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah ya. Coba di sini perhatikan di gambarnya itu bahwa darah itu mengalir ke dalam seluruh tubuh kita itu berada di dalam suatu saluran yang dinamakan pembuluh darah. Sedangkan disebut peredaran darah ganda di sini karena darah melewati jantung itu 2 kali dalam 1 kali peredaran. Jadi terdiri atas peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, bisa dilihat di sini ya peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil ya itu dari jantung paru-paru kembali ke jantung lagi seperti itu. Oke. Jadi di sini kalian bisa mengetahui ya bahwa manusia itu memiliki peredaran darah tertutup dan juga peredaran darah ganda. Lalu next di sini ya yang telah tadi Ibu singgung bahwa ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil di sini dari jantung, paru-paru ke jantung. Nah, dari jantung di sini menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar ini ya dari jantung ke seluruh tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, lalu kembali lagi ke jantung seperti itu. Nah, jadi di sini ya kita akan bahas itu mengenai mekanisme peredaran darahnya. Di mana di sini darah itu yang memiliki karbon dioksida atau kaya dengan karbon dioksida seperti yang tadi telah Ibu pertemuan sebelumnya telah Ibu bahas ya dan kalian juga menjawab bahwa darah yang kaya akan karbon dioksida itu adanya di bilik kanan dan juga serambi kanan. Berarti adanya di nomor 1 ini. Coba perhatikan ya. Jadi di sini merupakan bagian jantung di bilik kanan yang kaya akan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah yang kaya akan karbon dioksida atau zat sisa hasil buangan harus mengalami pertukaran dengan oksigen agar darah tersebut bisa diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, jadi di sini darah yang kaya akan karbon dioksida di bilik kanan ya, kita menuju ke paru-paru dengan melewati arteri pulmonalis ke paru-paru sebelah kanan dan juga dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis ke paru-paru sebelah kiri gitu ya. Nah, di sini di paru-paru kiri dan juga kanan di sini sama-sama terjadi pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen ya. Nah, sehingga darah yang kaya akan oksigen dari sini paru-paru kiri dan kanan ya, darah yang kaya akan oksigen itu akan kembali lagi ke jantung, tetapi dengan melewati pembuluh vena pulmonalis ya. Jadi di sini kita balik lagi ke jantung dengan ke sini ya ke nomor 4 dengan dengan melewati pembuluh darah vena pulmonalis. Oke, setelah itu kan berarti masuk ke serambi kiri ya. Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Nah, jadi di sini di serambi kiri ini merupakan bagian jantung yang kaya akan oksigen. Lalu setelah di serambi kiri ini mengalami kontraksi, maka darah akan menuju ke bilik kiri. Nah, ke sini ya. Darahnya turun ke nomor 5 atau ke bilik kiri. Lalu selanjutnya darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, ke tubuh bagian atas dan juga ke tubuh bagian bawah dengan melewati pembuluh darah aorta. Nah, di sini ya ini diedarkan ke tubuh bagian atas oksigen-oksigennya. Lalu ini diedarkan oksigennya ke tubuh bagian bawah ya, sama-sama. Nah, setelah itu, selain mengedarkan oksigen, darah juga akan membawa zat-zat buangan, sisa hasil metabolisme. Oleh karena itu, dalam membawa zat-zat hasil buangan,
atau sisa hasil metabolisme darah melewati pembuluh darah vena cava superior untuk kembali lagi ke jantung ya, ke sini. Jadi pembuluh darah vena cava superior ini merupakan pembuluh darah yang dilewati oleh darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau zat hasil buangan untuk menuju ke jantung. Nah, ke sini ya, dari tubuh bagian atas masuk lagi ke serambi kanan. Sedangkan sama halnya dengan tadi ya, setelah mengedarkan oksigen ke tubuh bagian bawah, darah tersebut juga menerima banyak zat-zat hasil sisa buangan, lalu melewati pembuluh darah vena cava inferior untuk kembali lagi ke jantung dengan membawa zat-zat sisa hasil buangan masuk lagi ke sini ke serambi kanan. Nah, begitu seterusnya ya. Dari serambi kanan ini kan banyak karbon dioksida akan turun, jika berkontraksi akan turun lagi ke bilik atau ya ke bilik kanan untuk selanjutnya akan disalurkan lagi ke paru-paru, lalu ke jantung, lalu diedarkan lagi ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi Ibu ulangi, pertama-tama darah kaya akan karbon dioksida ada di bilik kanan, lalu melewati arteri pulmonalis untuk ke paru-paru melakukan pertukaran dengan oksigen. Nah, selanjutnya darah yang kaya oksigen ini melewati vena pulmonalis kembali ke serambi kiri jantung, lalu jantung berkontraksi, darah masuk ke bilik kiri jantung yang kaya akan oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, selanjutnya setelah mengedarkan pada tubuh bagian bawah ini mendapatkan zat-zat sisa hasil buangan ya. Lalu selanjutnya melewati vena cava inferior, lalu kembali lagi nih ke serambi kanan jantung dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan pada tubuh bagian atas setelah darah tersebut memberikan oksigen ke bagian tubuh yang membutuhkan lalu mendapatkan zat sisa hasil buangan atau karbon dioksida, lalu darah yang kaya karbon dioksida ini melewati vena cava posterior, lalu selanjutnya menuju ke serambi kanan jantung dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Ibu harap pada bagian ini kalian benar-benar memahami dan juga bisa dicatat mekanismenya di buku ya, biar kalian memudahkan untuk belajar. Nah, lalu di sini peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan. Karena pada saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel atau serambi dan juga bilik jantung ini mengembang serta menguncup secara bergantian dalam satu waktu ya. Oke, jadi next di sini ada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik sendiri merupakan sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Nah, pembuluh getah bening itu apa sih ya? Pembuluh getah bening merupakan peredaran darah terbuka. Jadi, dimulai dari dalam jaringan dan berakhir pada pembuluh balik bawah selangka atau vena subclavia. Jadi ya di sini ada pula pembuluh darah terbuka yaitu adalah pembuluh darah getah bening atau di sini adalah yang berfungsi untuk mengedarkannya adalah sistem limfatik dimulai dari jaringan dan berakhir pada pembuluh balik di bawah selangka atau di vena subclavia. Oke, next ya. Nah, di sini adapun fungsi dari sistem limfa itu yang pertama dapat mengembalikan kelebihan cairan di dalam jaringan. Lalu dapat mengeluarkan zat toksin dan sel yang rusak, di mana zat toksin ini adalah zat yang berbahaya dan juga sel-sel yang telah digunakan dan juga rusak. Lalu selanjutnya dapat mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi. Lalu selanjutnya di sini dapat mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, di mana limfosit ini merupakan bagian dari sel darah putih ya, dan juga dapat menyaring menghancurkan mikroorganisme yang berbahaya, lalu menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh.
Oke, jadi kebanyakan di sini bahwa sistem limfatik ini atau sistem limfa ini berfungsi untuk sebagai sistem pertahanan tubuh ya, atau menghancurkan, membunuh mikroorganisme, mengeluarkan zat toksin dan juga mengeluarkan sel-sel yang rusak dan juga menghasilkan antibodi untuk melindungi tubuh. Oke, selanjutnya di sini ada organ limfa itu ada 4. Ya, di sini ada kelenjar amandel, kelenjar timus, nodus limfa, dan juga ada limfa atau lin. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelenjar amandel. Nah, di sini nih. Kelenjar amandel ini jika terinfeksi ya. Seperti ini. Nah, jika ini yang normal gambarnya. Nah, terletaknya itu di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut, di mana di sini juga berfungsi untuk menahan mikroorganisme yang masuk melewati hidung, mulut, dan juga kerongkongan. Sedangkan ya pada kelenjar timus ini berada di bawah trakea, berbentuk seperti ini adalah kelenjar timus ya, di mana berfungsi untuk memproduksi limfosit T atau kekebalan tubuh, untuk memproduksi sistem imun kekebalan tubuh. Oke, selanjutnya di sini ada nodus limfa, di mana nodus sendiri berfungsi untuk menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar di dalam tubuh. Nah, nodus ini dibagi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu ada nodus submaksila atau di dasar mulut. Nah, disinilah kira-kira letaknya di dasar mulut. Lalu ada nodus cervix atau di leher di sini ya. Nodus cervix. Lalu ada nodus ketiak ini yang di titik merah ketiak, dan juga ada nodus supratoklir atau ada di siku, dan juga ada nodus ingwen atau di liput paha di sini. Nah, nodus-nodus ini nih yang membentuk seperti bundar ya. Seperti ini. Ini titik merah di sini merupakan nodus-nodus. Ada juga yang di dasar mulut dan juga ada juga yang di siku di sini ya. Oke, next. Lalu di sini limfa sendiri. Nah, limfa itu yang seperti ini ya bentuknya di sebelah kiri perut. Di mana fungsinya ini yang tadi menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan juga trombosit yang yang sudah tua gitu, sudah digunakan, dan juga sel-selnya mungkin rusak dan juga menghasilkan sel darah merah pada janin, membentuk sel darah merah atau eritrosit ya. Oke, di sini ada aliran limfa, di mana pembuluh limfa sendiri merupakan pembuluh yang berada di tengah-tengah kapiler atau merupakan pembuluh darah terkecil. Nah, kapilernya sendiri adalah ini ya, pembuluh darah yang berwarna merah muda. Berarti pembuluh limfanya ini adalah yang berwarna hijau di sini. Nah, ini merupakan pembuluh limfanya, di mana pembuluh kapiler ini dapat mengeluarkan plasma darah, di mana plasma darahnya bisa merembes lalu dibawa oleh pembuluh limfa. Nah, kenapa disebut peredaran darah terbuka? Karena si plasma darahnya ini bisa merembes dari kapiler dan dibawa oleh aliran limfa atau pembuluh limfa ini. Lalu setelah digunakan akan dibalikan lagi plasma darahnya ke sistem peredaran darah oleh pembuluh limfa ini ya, dimana seperti yang tadi telah Ibu jelaskan bahwa cairan limfa atau getah bening ini berasal dari plasma darah yang merembes keluar dari pembuluh kapiler di sistem peredaran darah, di mana cairan yang keluar tersebut akan menjadi cairan interstitial yang mengisi ruang-ruang antar sel di jaringan. Oke. Setelah beredar ke seluruh tubuh, cairan tersebut dikumpulkan dan dikembalikan ke sistem peredaran darah melalui sistem limfa. Jadi sudah tahu kan mengapa disebut dengan peredaran darah terbuka? Karena pada pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi, oksigen, seperti itu ya, dapat merembeskan atau mengeluarkan cairan plasma darah, dan juga akan dibawa oleh pembuluh limfa ini. Lalu setelah ya cairan tersebut menjadi cairan interstitial yang mengisi ruang-ruang atas sel di jaringan, dan setelah
beredar ke seluruh tubuh, cairan tersebut dikumpulkan dan dikembalikan lagi oleh pembuluh limfa ini ke sistem peredaran darah melalui sistem limfa. Nah, seperti itu aliran limfanya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan contoh dua saja, yaitu anemia dan juga leukemia ya. Di mana di sini anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin atau biasa disebut sebagai penyakit kurang darah. Nah, hemoglobin kan ya seperti yang Ibu telah jelaskan di pertemuan pertama merupakan senyawa yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Pada penderita anemia, darahnya kurang cukup mengikat oksigen sehingga reaksi respirasi di dalam sel-sel tubuh juga berkurang. Nah, akibat dari kekurangan darah ini, penderita anemia itu tampak lemah, letih, dan juga lesu. Nah, penyebabnya sendiri antara lain pendarahan yang terlalu banyak, kekurangan zat besi, sehingga produksi hemoglobin dalam sel darah ini berkurang dan juga bisa juga karena kanker darah atau leukemia. Nah, sudah disinggung di mana leukemia ini disebut juga sebagai penyakit kanker darah disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan sehingga jumlahnya di dalam darah ini melebihi normal. Kan waktu itu Ibu juga sudah bahas ya pada pertemuan pertama bahwa jumlah darah putih dan darah merah itu perbandingannya adalah 1:500, di mana ketika di dalam tubuh kita itu ada 500 eritrosit dan hanya terdapat 1 leukosit atau 1 sel darah putih. Sehingga jika produksi sel darah putih ini berlebihan maka akan menyebabkan kanker darah atau leukemia ya. Nah, karena sifat sel darah putih ini adalah fagositosis atau dapat memakan sel, maka sel-sel darah putih ini tidak hanya memakan bakteri, tetapi juga akan memakan sel-sel darah merah. Akibatnya, tubuh akan kekurangan sel-sel darah merah atau mengalami anemia. Penyakit leukemia yang sudah parah dapat menyebabkan kematian atau penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya. Oke, di sini Ibu hanya menjelaskan dua kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi ya. Sisanya ini akan menjadi tugas kalian diskusi pada PTM nanti di hari Rabu dan Kamis ya. Pertemuan atau pembelajaran tatap muka. Oke, di mana di sini kalian harus persiapkan yaitu diskusinya adalah dengan kelompok 5 orang. Nanti kalian boleh menganalisis dari internet atau buku paket mengenai gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi yang belum disebutkan di contoh ya, berarti selain leukemia dan juga anemia. Lalu analisis pula teknologi yang mampu untuk mengatasi kelainan tersebut. Nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya ya pada PTM hari Rabu dan juga Kamis. Ya, maksudnya hari Rabu untuk MIA 5 dan hari Kamis untuk MIA 4, seperti itu. Ya, jangan lupa nanti materi ini silahkan dirangkum. Tetap semangat semuanya. Jaga kesehatan, protokol tetap harus diterapkan. Semangat terus. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada yang belum paham atau tidak mengerti, kita bahas di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.